Indonesia sebagai negara yang luas masih memiliki keterbatasan, terkhusus wilayah pedalaman, terpencil, dan wilayah-wilayah pedesaan. Keterbatasan yang kami maksud dari ketersediaan jaringan telekomunikasi, jangankan untuk internet, untuk berkomunikasi lewat jaringan seluler pun seperti 2G, 3G, 4G, semuanya kesulitan. Bukan hanya itu, medan gunung yang tinggi mengharuskan kami berpikir bagaimana menghubungkan daerah terpencil yang terhalang gunung dengan lokasi terdekat yang memiliki jaringan internet. Di sini kami dari SMK Marit NU 01 Ketanggungan, program keahlian teknik komputer dan jaringan, melalui program pembelajaran lapangan mencoba berkarya memberikan solusi internet daerah terpencil, pedesaan, pedalaman dengan membangun jaringan yang menggunakan media wireless dipadukan dengan tenaga surya atau surya cell. Masuk ke dalam rangkaian yang namanya regulator, karena input outputnya dari solar cell adalah 19 volt, kemudian dimasukkan ke dalam regulator supaya outputnya menjadi 13 volt yang untuk mengisi aki. Kemudian di dalam box ini juga di samping ada regulator, ada inverter, yaitu untuk mengubah listrik 12 volt DC menjadi 220 volt AC, yang mana untuk menggerakkan perangkat WiFi. Pakainya di sini jenis lead beam. Nah, kemudian di sini kita pakai aki mobil, kapasitasnya 12 volt 60 ampere hours. Nah, ini sebagai Jika Anda ingin membangun sebuah tower atau BTS di sebuah tempat yang tidak terdapat daya listrik PLN, maka menggunakan sumber daya panel surya atau PLTS adalah alternatif yang baik. Pada dasarnya, agar kebutuhan Anda terpenuhi dengan sistem ini adalah daya dari panel surya harus lebih besar dari daya yang digunakan peralatan di BTS. Sistem panel surya ini harus menyerap energi yang lebih banyak dari cahaya matahari dibanding energi yang digunakan BTS. Untuk mengetahui berapa daya yang digunakan sebuah perangkat adalah melihat adaptor atau power supply yang digunakan perangkat. Adaptor listrik di atas tertulis bahwa adaptor ini memiliki output 12 volt dan 800 mA. Untuk mengubah menjadi satuan watt, tinggal kalikan besarnya tegangan
dan arus listriknya. 12 volt kali 0,8 ampere sama dengan 9,6 watt. Uji coba solar cell untuk wifi tanpa aki sudah bisa untuk ngecas aki. Tegangannya 13,43. SMK Nusaka jos. Bisa. Bisa. Bisa Ayo. diam enggak? Bank baterai. Sebuah bank baterai berfungsi untuk menyimpan daya dari surya yang bisa digunakan pada saat malam hari atau saat hari mendung atau hujan siang hari. Bank baterai perlu dibuat dari satu atau lebih baterai yang akan menjalankan peralatan di tower selama beberapa waktu tanpa cahaya surya. Berapa besar panel surya yang dibutuhkan? Ini bergantung dari berapa lama jam rata-rata cahaya matahari per harinya, terutama selama musim hujan. Jadi, jika pada contoh kita memiliki 4 jam cahaya matahari untuk menyerap kebutuhan 24 jam dalam watt 348 watt, itu artinya kebutuhan dasarnya memerlukan panel surya sebesar 87 watt. Dari perhitungan 348 dibagi 4 sama dengan 87 watt per jam. Sebuah pengendali sistem surya panel atau PLTS dapat menjalankan 6 tugas utama. Pertama, melindungi daya yang akan hilang dari baterai jika arus berjalan balik ke panel surya pada saat malam hari. Yang kedua, melindungi panel surya overcharge atau kelebihan isi ulang ke baterai dengan memutuskan ketika kapasitas baterai sudah penuh. Yang ketiga, memberikan indikator status baterai dalam kondisi tercharge atau sedang mengisi ulang. Yang keempat, menghentikan baterai saat tercharge terlalu banyak dengan memutus arus ke beban perangkat ketika kapasitas baterai terlalu rendah. Yang kelima,
menghitung berapa banyak daya yang sudah dipakai pada saat perangkat yang Anda gunakan. Yang terakhir, membantu meringankan besar perawatan yang dibutuhkan oleh bank baterai dengan mengisi secara baik. Ini adalah gambar dari rangkaian Surya Cell secara keseluruhan. SMK bisa, Nusaka jaya, PKJ SMK bisa, Nusaka jaya, TKJ mantap.